Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli rasulil karim amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudara yang mendengarkan ini dimuliakan oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dikasihi oleh Allah SWT. Saya berbicara di sini semata-mata ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata inilah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kita syukuri. Saya berbicara di sini bukan menggurui tuan-tuan, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Ini kita hanya membagi pikir. Pikir apa? Ini pikir gimana kita ini akan selamat. Selamat selama-lamanya, sukses selama-lamanya. Bahwa dalam pemikiran manusia saat ini, bahwa bahagia ini adalah memiliki harta, jabatan, perdagangan yang luas, pertanian, hasilnya yang memuaskan. Ini adalah mindset kita, pikiran kita saat ini. Bahwa sebenarnya kebahagiaan ini datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Tidak lain, tidak bukan hanya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, hanyalah ketaatan kepada seorang hamba ini. Kalau seorang hamba ini sudah taat sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah, sesuai keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya manusia ini akan bahagia. Bahagia gimana? Bahagianya Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati mereka. Timbullah sifat sakinah dalam diri mereka, ketenangan jiwa dalam diri mereka. Cinta tertanam pada dirinya kita. Sifat-sifat kotor Allah SWT buangkan dalam diri mereka. Hanya tertanam pada diri mereka ini hanya cinta kepada saudara-saudaranya. Saudaranya tidak taat kepada Allah SWT, senantiasa mereka kasihi, senantiasa mereka doakan, bukan dicaci, bukan dihina, bukan diberi perkataan-perkataan jelek. Keinginan manusia ini dalam hati sanubarinya pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa daya? Hanya Allah berikan mereka ini adalah hidayah. Seandainya seorang pemabuk, penjahat, bahkan yang tidak sesuai dengan keinginan yang diperintahkan oleh Allah, bukan keinginan mereka, semata-mata adalah keinginan hawa nafsu, mendorong dari hawa nafsunya. Tapi apabila orang ini dikasih oleh Allah hidayah, dikasih Allah kekuatan untuk ibadah, maka mereka ini lebih taat lagi kepada Allah. Tengah malam mereka akan munajat kepada Allah, kasih sayang mereka kepada Allah. Ini kendalanya mereka adalah mereka ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Tugas kita saat ini adalah gimana orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menjaga salatnya, orang yang tidak menjaga apa diperintahkan oleh Allah. Itu tugas kita adalah mendoakan mereka. Kalau mereka didoakan senantiasa setiap hari, fulan bin fulan, ya Allah berikan hidayah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah pada mereka. Inilah Ini tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini setiap hari mendoakan orang yang menentang Rasulullah, mereka doakan. Bahkan seorang kafir Quraisy tidak senang kepada Rasulullah. Bukannya Rasulullah tantang mereka, bukan Rasulullah musuhi mereka, tapi dengan kasih sayang, dengan mahabbah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya baginda Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang jahiliyah dulu, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Contoh saja Umar bin Khattab, gimana dulu jahiliyah mereka, tapi mereka dengan kasih sayangnya Allah, dengan kecintaan Rasulullah SAW, dengan risau Rasulullah SAW, dengan fikir Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada mereka? Maka mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT. Begitu juga pula kita saat ini. Saat ini kita mengaku beriman, aku dah hali iman. Ini iman kita ini hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah mudahkan kita berzikir kepada Allah. Allah mudahkan kita baca Al-Quran. Ini semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu kita pikirkan. Bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka belum ada kekuatan untuk sholat. Mereka belum ada kekuatan untuk berzikir kepada Allah. Mereka belum ada kekuatan untuk memakmurkan masjid, bersedekah segala macam. Ini tugas kita. Tugas kita ini adalah mengajak mereka ini untuk taat sama Allah. Tidak lain dengan bil hikmah, dengan kasih sayang, dengan mendoakan mereka, nampakkan wajah kita ini mereka dengan senyuman. Ini seandainya umat, seorang orang hali-hali dakwah, hali-hali ceramah, hali-hali tentang agama, hali Al-Quran, berpikir sebagaimana gimana pikirnya baginda Rasulullah, niscaya dunia ini dipenuhi orang-orang yang taat kepada Allah. Niscaya terjadi. Apa sebaliknya? Kalau tidak ada orang-orang hali-hali iman, hali-hali dakwah, hali-hali Al-Quran, hali-hali hadis, mubalik segala macam, tidak ada kerisauan sedikit pun, tidak ada berkerut keningnya sedikit pun tentang gimana keadaan umat saat ini. Ini kita perlu kita risaukan, perlu kita pikirkan. Kalau kita pikirnya untuk masalah golongan, kita sekarang ini pikiran gimana kita golong kita ini lebih hebat, gimana golongan kita ini, ras kita ini lebih hebat, lebih soleh, lebih taat. Ini semata-mata belum yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah. Saya Rasulullah SAW berpikir seperti anda semua begini, niscaya Islam tidak akan datang kepada diri kita. Niscaya orang-orang yang mengagungkan Allah tidak ada di daerah kita. Orang yang menghidupkan sunnah di dalam diri kita ini adalah, kalau Rasulullah berpikiran seperti itu. Saya ini belajar gimana bisa taat. Ini adalah proses. Tidak ada lain, hanya ini mengikuti cara kehidupan Rasulullah SAW. Ini kita risaukan sekarang. Tidak ada orang ini, dalam hal orang ini ditanya satu persatu nih orang, ya Tuan, ya Bapak, ya Adek, ya bahkan Ibu ditanya sama. Ibu, dalam hidup Ibu ini apa ya Ibu cari? Ya kebahagiaan. Mereka ini bahagia, baik keduniaan mereka biar bahagia, biar dia menyenangkan, dia bisa menyenangkan anak istrinya, keluarganya, orang tua. Pasti itu yang ada di dalam hati mereka. Ini perkara besar, yaitu perkara gimana manusia ini pengennya, hakikatnya pengen bahagia. Bahagia tentang apa? Bahagia karena bahagianya di dunia dan akhirat. Menyampaikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah tugas kita. Gimana kita pikirkan. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara kita saling menghujat, saling memaki. Yang satu fulan bin fulan ini orangnya hebat, orang yang lebih taat sama Allah. Menganggap prediksinya bahwa orang ini tidak taat. Akibatnya kita kalau kita memaksakan kehendak kita, menentukan hawa nafsu kita, tidak ada keinginan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini terjadi. Umat semuanya berpecah belah. Tapi kalau umat ini bersatu, bersatunya gimana? Tidak ada cara tuntunan, hanya cara baginda Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu semua bersaudara. Tapi kalau orang yang berpegang dengan kehidupan, gimana kehidupan baginda Rasulullah, ini saya orang ini tidak ada perpecahan. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan sesuatu golongan. Kita tidak bisa menyalahkan fulan bin fulan. Kita tidak bisa menyalahkan hal ini. Orang-orang agama begini. Ini kita tidak ada caranya lainnya. Kita saling bersatu. Bersatu apa? Mengindukan kalimah yang besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini. Tercapailah cita-cita kita. Bahwa kita akan berdamai. Berhidup berdampingan. Di mana-mana orang senantiasa mengumandangkan baca-baca Al-Quran. Di mana-mana orang selalu bertegur sapa, memberikan salam sesama orang. Di mana-mana kita ketemukan orang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini target baginda Rasulullah begitu. Berdakwahnya mereka, karena Rasulullah SAW berdakwah cara keinginan nafsunya, mendingan orang-orang Arab aja, orang-orang hadis saja, orang-orang alim aja. Mungkin orang-orang alim aja yang taat, nggak mungkin orang-orang miskin dapat ketaat, mungkin orang-orang kaya aja bisa taat, tapi tidak. Baginda Rasulullah SAW ini rahmatul alamin, rahmat semuanya, seluruh alam. Nah, ini perkaranya. Kita koreksi semuanya. Nah, tidak ada yang tidak bisa, tidak mungkin, pasti mungkin. Rasulullah SAW dulu waktu zaman waktu perang Badar, waktu Rasulullah SAW dakwah, metodenya sama, mengajak manusia ini supaya taat sama Allah. Tapi apa? Gimana cara dia mengajak orang itu taat sama Allah? Ini tidak lain, hanya menyebarkan kasih sayang, hanya dia menyebarkan cinta kepada orang-orang kafir. Begitu mencintai umatnya ini, sayang kepada umatnya. Senantiasa mereka memikirkan umatnya. Ya umati, Anisa. Itu yang dipikir. Sebelum mereka Rasulullah SAW wafat, ini terjadi risau baginda Rasulullah. Gimana umat? Ini tidak ada cara lain. Cara ini mereka ini umat ini kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka ini menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Selesai. Yang batil sebesar apapun batil, musuh sebesar apapun musuh, akan Allah hancurkan. Selama ini manusia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana orang memakmurkan masjid, di mana-mana orang membaca Al-Qur'an, di mana-mana orang ini menyampaikan agama pintu ke pintu. Bahkan kita sekarang terjadi orang yang berdakwah lillahi ta'ala kita musuhi. Kita caci, kita maki. Hali ini, hali itu. Seolah-olah kita mengklaim diri kita lebih benar. Ini kita perlu sadari. Saya bicara ini orang lemah, nggak ada kekuatan apapun. Saya cuma ada kerisauan.
Ini saya sampaikan konten saya ini. Ini saya cuma kerisauan saya ini, gimana saya bikin konten ini untuk gimana tersentuh saudara-saudaraku, untuk gimana kita solusinya membangun agama ini, untuk membangun agama ini. Ya tidak lain, caranya lah cara baginda Rasulullah. Cara dakwah baginda Rasulullah. Banyak terjadi penahlukan, berapa banyak dulu negeri-negeri yang ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu apa cara metodenya? Yaitu berdakwah, menyampaikan agama dengan keyakinan, dengan basirah. Itu yang terjadi. Ini jangan dakwah kita bilang kita dakwah ke golongan, enggak. Seluruh alam. Nah, ini yang betul. Apalah. Nah, ini akan terjadi. Kalau orang-orang alim, ahli-ahli hadis, mubalik, mohon maaf, saya ini lemah. Ilmu juga lemah misalnya. Tapi saya ada punya kerisauan. Gimana kerisauan saya ini, gimana orang-orang ini bisa taat kepada Allah, bisa memakmurkan masjid. Nah, ini menjaga sholat 5 waktu, berjemaah di masjid. Ini target. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya tolong, kalau channel ini biar maju, tolong di subscribe. Alhamdulillah, itu yang saya sampaikan. Kalau salah, semata-mata ini hawa nafsu saya. Kalau benar, inilah semata-mata dari bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah. Pada Allah saya minta istighfar, mohon ampun, malah saya orang-orang lemah. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.